Hai semuanya. Hari ini aku cukup stres banget. Sebenarnya bukan yang stres gimana-gimana, cuman annoying banget rasanya, kayak gemes sama situasi. Termasuk salah satunya ini dengan si botaknya aku ini, Bobo Nang tuh. Dia nggak mau bobo. Ini sebelum aku gendong, jadi dia udah ngantuk nih ya. Jadi sebelum aku gendong itu teriakannya tuh kayak ini nih. Ya, teriak aja kalau nanggoyo. Bisa aja. Begitu digendong, aman, diem dia, anteng dia. Ayah, si botaknya mama ini. Tapi ini belum mau tidur, makanya sengaja aku tutup. Semoga dia bisa tidur. Jadi aku mau cerita, banyak dari teman-teman yang nanyain ke aku gimana kondisi di sana dengan situasi coronavirus, karena mungkin pasti udah di update juga beritanya bahwa di Eropa tuh virusnya sudah cukup menyebar dan sangat banyak. Kalau misalnya dilihat juga beberapa waktu yang lalu kayak di Italia yang paling ini banget ya di Eropa, dan mereka tuh banyak banget tempat-tempat publik tuh ditutup kayak sekolah, terus dan yang lain-lainnya kayak tempat-tempat turis kayak gitu juga bisa dilihat di foto-foto di internet atau informasi di internet juga, itu banyak banget yang sepi. Jadi semuanya tuh bisa kalau ada misalnya ke sana foto tuh bener-bener melempeng gitu loh, kosong gitu, saking sepinya karena emang banyak yang ditutup gitu. Nah, di Belanda sendiri akhirnya baru semalam itu diumumin bahwa tempat-tempat atau acara umum yang akan melaksanakan event atau misalnya kayak pertandingan, football, konser, atau game atau apalah acara-acara yang lainnya yang lebih dari 10 apa 100 orang ya, itu harus di cancel atau ditutup atau nggak jadi gitu. Termasuk ponakan aku juga yang seharusnya weekend ini besok Sabtu mereka harusnya ada untuk latihan renang atau apa gitu deh, untuk dapatin sertifikat renang, itu jadinya di cancel karena virus corona. Terus karena baru semalam itu diumumin, akhirnya orang-orang di sini tuh semakin panik yang luar biasa. Dan bisa dibilang tuh supermarket itu diserbu dan banyak banget stoknya barang, item-item dari supermarket tuh kosong. Nah, sebenarnya aku sendiri sih nggak terlalu yang panik banget tadinya gitu, tapi karena orang-orang di sekitar kita tuh panik dan reaksi orang-orang tuh yang sampai ngeborongin semua dari supermarket, ya mau nggak mau kita ikut gitu. Secara kalau kita butuh tapi ntar kosong, kita nggak ada, ya kita harus siapin gitu kan, jadi mau nggak mau ikut. Nah, kerja juga, semalam suami aku bilang dia pulang itu sampai sejaman lebih telat dari biasanya. Dia bilang ada ya beberapa hal yang harus didiskusikan, jadi mereka tuh sebagian ada yang kerja di rumah, ada juga yang kerja di tetap ke kantor gitu. Pokoknya banyak juga yang kerja di rumah, jadi untuk mengurangi penyebaran virusnya ini gitu. Dan ini sih baru akhirnya serius banget ambil tindakan gitu, karena sebelum-sebelumnya nggak terlalu yang gimana gitu ya, nggak terlalu dibatasin. Buktinya kemarin Italia udah jadi negara yang udah banyak yang tersebar gitu, case-nya udah banyak di Italia, tapi masih aja penerbangan atau orang-orang tuh pergi ke Italia. Nah, balik-balik dari Italia ya udah tuh mereka bawain, ya udah sebarin gitu. Dari sekarang tuh kita udah ada sekitar, nggak tahu nanti aku ini berita dari semalam ya, nggak tahu per hari ini terupdate-nya, tapi sudah ada sekitar 600 case. Yang lainnya mungkin nggak dicek atau kita nggak tahu. Jadi penyebarannya tuh bisa bener-bener cepet banget. Dan hari ini yang buat aku stres itu cuaca yang pertama. Jadi cuaca di Belanda itu nggak bisa diprediksi. Jadi sejam itu bisa matahari cerah panas, dan sejam kemudian bisa mendung gelap berangin hujan badai. Jadi aku dari pagi tuh moodnya tuh udah yang udah nggak karuan. Yang pertama tuh dari sepanjang malam Amanda tuh udah rewel banget. Jadi sepanjang pagi dari jam 12-an, jam 1 kayak gitu deh, sampai jam 4, jam 5-an ya, dia tuh kayak nangis setiap 5 menit 10 menit. Dah aku kan nggak mungkin ngediamin aja gitu. Secara
apa sih, ngeganggu gitu loh. Jadi aku tenangin, habis itu tenang tidur, terus habis itu kayak gitu terus sepanjang pagi itu tuh kayak gitu. Jadi aku tuh bener-bener baru tutup mata mau tidur udah bangun lagi, baru tutup mata mau tidur bangun lagi. Jadi kayak udah pusing, udah sebel sendiri gitu. Akhirnya jam jam 5 udah aku bangun, udah nggak tidur lagi udah, karena aku juga harus pompa. Terus sampai jam 6 dia udah bangun juga, udah jadi nggak tidur. Jadi dari pagi itu udah moodnya tuh udah yang gimana gitu. Nah ditambah lagi hari ini ada tukang yang mau datang ke rumah. Sebenarnya mereka tuh udah kerja dari kemarin, ditambah hari ini udah janjian mereka mau datang lagi. Akhirnya datanglah mereka jam setengah 9. Terus jadi mereka tuh ada memperbaikin apa heaternya kita, jadi pemanas di rumah tuh itu ada koneksinya ke pipa tetangga dan yang lain-lainnya lah. Pokoknya mereka mau ganti yang baru atau apalah kerusakannya di situ dari si owner apartemennya. Jadi ada yang mau diupdate kayak gitu. Datanglah setengah 9. Terus abis itu udah pergi. Terus aku tanya, ini mau datang lagi? Aku bilang begitu. Iya, ntar datang lagi katanya kayak gitu. Tunggu aja gitu. Tapi sampai jam 1, itu jam 12 jam 1 kali nggak datang. Aku yang aduh gitu, ngeliat cuaca di luar masih ini ya, masih cerah, belum hujan gitu kan. Terus aduh aku pengen keluar sekarang nih karena aku mau beli roti. Terus ada beberapa yang mau aku beli buat kebutuhan weekend juga gitu, karena sebenarnya besok bisa aja weekend suami libur gitu, bisa aja besok belanja lagi dan yang lain-lainnya. Cuman kan kalau misalnya hari ini aku bisa ambil sesuatu ekstra dan ada beberapa item juga yang di supermarket itu cepet banget habisnya gitu, kayak roti. Ada roti tertentu yang kita kalau misalnya weekend tuh makan roti itu gitu, dan itu cepet banget habisnya. Nah terus jadi dari pagi aku memang udah planning ke supermarket, tapi ya jam 1 itu belum datang juga orangnya. Aku yang aduh ini orang kapan datangnya gitu, aku harus nungguin, harus standby, karena memang mereka udah bilang harus standby di rumah gitu, karena mereka datang dan harus lewatin rumah kita, ada yang mau dibongkar gitu kan. Jadi memang harus ada orang di rumah. Akhirnya aku udah nggak sabaran, aku tulisin aja kertas kalau misalnya butuh buat buka pintu, telepon nomor ini aja, aku 15 menit pasti balik gitu kan. Terus akhirnya aku pergi ke pasar. Nah di dekat pasar ini ada supermarket juga, jadi aku sekalian aja ke pasar, karena biasanya di pasar ini ada beberapa toko atau tukang jualan. Nggak tahu nanti videonya aku upload apa enggak, tapi aku ada video juga kemarin aku buat gimana kalau aku ke pasar belanja kayak gitu, suasana di pasar gitu. Nah ada beberapa toko atau penjual favorit aku gitu, karena memang harganya terjangkau dan banyak barang-barang yang menurut aku bisa dibeli lah gitu. Dengan kondisi sekarang dengan coronavirus ini, orang-orang pada ngestokin makanan dan lain-lainnya. Terus ya udah aku ke pasar aja deh, sekalian ke supermarket beli roti yang aku pengen itu gitu. Nah ini biasanya jadi supermarket yang di dekat pasar ini itu biasanya rotinya itu bakalan, stoknya tuh bakalan lama dan bakalan banyak gitu deh dibanding di dekat rumah aku. Karena kalau yang di dekat rumah itu cepet banget habisnya. Nah aku ngarepnya kayak gitu, tapi ternyata aku tadi udah nyampe ke supermarketnya itu habis. Dan si penjualan yang biasa aku sukain beli item-itemnya mereka itu juga karena hujan udah pada ditutup-tutupin. Itu pasar tuh udah yang sepi, pada tutup-tutup. Karena dan yang parahnya lagi nih, sebelum aku ke pasar ya, aku jalan keluar dari rumah, begitu buka pintu itu tuh hujan. Jadi aku udah yang harus ke atas lagi, kita di lantai 3, aku harus ke tangga lagi, naik lagi ke atas. Amanda aku letakin di trolinya, aku sengaja bawa troli karena mau bawa bawaan belanjaan banyak gitu kan, udah ngebayangin tuh bakal berat, jadi aku bawa troli. Terus aku harus ke atas lagi ngejemput si trolinya itu kan ada tutupan khusus kayak plastik khusus supaya nggak kalau hujan gitu deh, jadi nutupin lah gitu. Terus aku harus ambil payung, Amanda aku tinggalin, aku ke atas dulu ngambil semuanya, udah itu aku pasangin dulu ini nyakapnya ini biar nggak kehujanan. Habis itu kita ke busnya, nyampe di pasar ternyata pasarnya begitu. Pokoknya itu aku yang udah gemes. Akhirnya ke supermarket aku beberapa ambil juga yang bisa aku beli, kayak kacang kayak gitu, karena kalau kacang kan ya di stokin lama nggak masalah gitu, kacang kering kayak gitu kan. Jadi yang lain-lainnya aku nggak beli karena memang berat banget. Dan kayak yang lain, item yang lain itu kayak minyak aja kosong gitu loh. Jadi aku harus pergi ke tempat toko yang lain cuman karena supermarket itu minyak itu kosong. Jadi banyak banget item-item yang kosong saking orang tuh udah pada ngeborong-borongin. Dan di supermarket itu orang rame banget. Terus sampai toilet paper aja, orang-orang tuh sampai kayak berebutan beliin toilet paper. Aku nggak ngerti kenapa.
Pokoknya orang di sini sekarang tuh udah panik banget, udah ngestokin semuanya. Akunya yang dari awalnya nggak mau terlalu apa ya panik atau gimana banget, tapi mau nggak mau kita jadi harus ikutan gitu. Karena kalau kita ke supermarket kita butuh apalah makanan atau apa, tapi ternyata di supermarket makanannya udah kosong, terus ya mau nggak mau kita kan harus stokin juga gitu loh. Cuman sekarang situasinya udah yang apa ya, udah ikutan buat aku yang berasa yang annoying banget. Dan dibilang panik, ya ikutan panik. Dibilang mau tenang, ya gimana situasinya kayak gini gitu. Terus aku bawain belanjaan tadi kan naik bus. Nah udah nyampe di bus, nungguin busnya. Jadi busnya itu pintu masuknya ada 3 gitu ya. Pintu depannya itu kecil dan pintu tengah sama pintu belakang itu agak gede. Itu khusus buat orang-orang yang pakai troli atau pakai kursi roda gitu kan. Terus aku pas ngambil pintu tengah, ternyata pintu tengah itu ada 2 orang dengan troli baby juga kan. Terus dibilang ke belakang aja, ini udah nggak bisa gitu kan. Akhirnya aku ke belakang. Begitu jalan ke belakang itu busnya lewat aja, ninggalin gitu. Aku yang udah yang terus Amandanya nangisnya itu teriak kayak video yang tadi aku tunjukin. Dia kalau udah nangis udah ngambek itu tuh nggak bisa yang dikasih susu juga diem, nggak langsung diem gitu loh, tetap aja nangis. Pokoknya dia nih bener-bener yang kalau udah nggak mood atau kayak gimana kadang susah maunya apa gitu loh. Jadi aku yang nangisnya dia teriak kayak kayak itu tadi video yang aku tunjukin, teriak begitu. Ditambah itu hujan posisinya, terus aku ditinggalin bus begitu. Akhirnya aku nunggu lagi bus berikutnya datang, dan itu pun aku karena di belakang kan, itu harus gundur-gundur kencang kayak gitu. Akhirnya pintunya dibuka lagi, terus baru deh kita masuk. Nyampe ke rumah aku harus ngangkatin barang itu pertama. Ngangkat belanjaan dulu ke atas. Udah itu enggak, Amanda dulu yang pertama. Amanda dulu ke atas, terus dia yang teriak-teriak. Udah itu aku kunci pintu, ke bawah lagi jemput barang gitu. Jadi udah nyampe rumah ditambah lagi sepanjang pas aku tiba-tiba pergi kayak gitu jalan. Aku nggak ini, aku baru ngeh kalau aku tuh nggak pompa. Udah nyut-nyutan kayak gitu baru aku ngeh, oh iya aku nggak pompa gitu. Jadi kayak semuanya tuh nyatu. Dan apa ya, rasanya tuh hari ini tuh nggak bisa diungkapkan gitu. Jadi bener-bener campur aduk semuanya. Cuman semoga secepatnya lah ini membaik semua situasinya, virusnya ini semoga lah cepat berlalu gitu loh. Dan ini usahanya sekarang yang di sini sendiri di Belanda ya udah menutup dan mengurangi aktivitas umum atau kegiatan-kegiatan yang banyak orangnya gitu. Ini kan ngebantu untuk ngurangin penyebaran virusnya ya gitu. Dan harapannya sih semoga lah virusnya ini cepat berlalu. Kita sama-sama berdoa aja. Terus kalau aku sendiri nggak tahu jujur ya, dari awal virus ini nggak terlalu yang panik gimana-gimana, cuman lebih aware, ya udah lebih jaga kebersihan, terus lebih hindarin kontak langsung dengan orang-orang atau di tempat keramaian, lebih yang kayak gitu gitu. Aku sampai sekarang pun nggak ada beli masker, nggak ada beli hand sanitizer. Lebih kayak ya udah habis dari luar pegang yang ngerasa kotor mungkin kayak tangga atau pintu atau apa, ya udah cuci tangan dulu. Apalagi aku ada baby, jadi kayak sebelum nyentuh atau main sama Amanda aku benar-benar harus make sure dulu kalau aku tuh udah cuci tangan. Lebih yang kayak gitu sih. Sisanya aku nggak terlalu yang panikan gimana. Cuman baru hari ini itu tuh udah mulai berasa yang iya ini beneran loh, yang apa dampaknya itu udah berasa banget di sekeliling kita. Jadi aku juga ikutan yang ditambah lagi dengan baby, ditambah dengan nggak tidur. Jadi itu dia kondisi di Belanda dengan keadaan virus corona. Semoga semuanya cepat berlalu, kita sama-sama berdoa aja. Dan sekalian apa ya, kayaknya sih video ini tujuannya kayak ngeluarin atau ngecurhatin semuanya gitu. Karena memang beberapa saudara dan teman-teman di sosial media emang nanyain gimana kondisinya di sini gitu. Jadi kayaknya sekalian curhat, sekalian aku sharing aja kondisinya di sini kayak gimana. Udah ngebuat aku cukup greget banget hari ini. Makasih udah nonton. Kita sama-sama doa ya semuanya bisa membaik. Bye bye. And by the way, ini sudah tidur. Tadi dia kan masih gerak-gerak kan. Dan sekarang lihatlah kepolosan wajahnya ini. Sudah tidur dia. Jadi bukan dia lagi yang teriak-teriak tadi. Bye bye.